Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safia dari kelas C dengan NIM 2202102010057. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Akademik yang diampu oleh Bu Silva Arkonia, SPD, MPD. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang filsafat ilmu dan etika akademik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis? Filsafat secara ontologis adalah bidang pokok filsafat yang membahas hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada berdasarkan hukum sebab akibat. Kemudian filsafat secara epistemologi ialah cabang filsafat yang mempersoalkan hakikat, lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya filsafat secara aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari nilai atau norma terhadap suatu ilmu. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam teori filsafat ilmu dan etika akademik? Berikan penjelasannya. Teori filsafat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori filsafat mampu menyusun sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia, merupakan sumber pengetahuan yang benar karena melibatkan empiris yang mengedepankan fakta-fakta yang terjadi, mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi, membawa kemajuan-kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi, tidak tergantung pada segala pengetahuan, meningkatkan daya pikir dari segi penghasilan ide yang benar dan boleh dipakai. Kekurangannya, filsafat cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga hanya berpikir keluar dari akal budi saja yang benar, tanpa memperhatikan objek secara peka. Kemudian kelemahan teori filsafat juga karena indera yang terbatas, indera menipu dan objek yang menipu. Selain itu, kelemahan filsafat juga hanya berhenti pada suatu yang nampak sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Filsafat juga sangat mengutamakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan, maka sikap-sikap semacam ini menjurus kepada ateisme. Filsafat juga menganggap bahwa realitas itu tidak sekedar apa yang dapat dilihat secara nyata, tetapi realitas itu adalah pemikiran atau ide-ide serta anggapan terhadap suatu nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Pertanyaan ketiga, jelaskan tentang konsep realitas dan kebenaran sebagai substansi filsafat ilmu. Berikan contoh nyata dalam bidang pendidikan luar sekolah. Substansi filsafat diartikan sebagai objek yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterangan lain. Substansi filsafat tidak lepas dari kebenaran, fakta, kenyataan, maupun logika. Konsep kebenaran, fakta, kenyataan, dan logika memiliki pengertian yang beragam, bergantung dari sudut pandang filosofis yang melandasinya. Seperti pandangan bahwa sesuatu yang nyata bila ada hubungan antara yang sensual satu dengan sensual lainnya memiliki dua arah perkembangan mengenai pengertian kenyataan dan menjurus ke arah teori korespondensi antara ide dengan fenomena, menganggap suatu sebagai nyata apabila ada koherensi antara empirik dengan skema rasional, dan apabila ada koherensi antara empirik dengan objektif, serta memiliki pandangan bahwa yang ada itu berfungsi. Jika contoh sederhananya adalah sebuah besi apabila dipanaskan akan memuai, jadi contoh dalam pendidikan luar sekolah bisa diartikan apabila seorang pendidik mengajarkan ilmu filsafat kepada peserta didik, maka peserta didik akan menambah pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan filsafat. Kebenaran juga adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Hal itu dinyatakan kebenaran apabila dilandasi pernyataan atau kebenaran, contohnya seperti sebagian besar mahasiswa pendidikan luar sekolah adalah perempuan. Jelaskan etika akademik dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, berikan juga contoh dan penjelasan tentang etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan luar sekolah. Penjelasan etika akademik dalam pengembangan ilmu dan teknologi merupakan faktor-faktor yang memicu suasana di zaman sekarang, seperti pengembangan yang pesat di bidang ilmu dan teknologi. Hal ini mempunyai kedudukan penting, terutama dimaksudkan ilmu alam. Dengan teknologi yang dimengerti penerapan ilmu alam, memungkinkan kita memanfaatkan sumber daya alam dan menguasai masalah-masalah berat yang dihadapi sekarang ini, seperti berdasar dari hasil pencapaian ilmu dan teknologi modern. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, perkembangan ilmu dan teknologi sangat berpengaruh dalam
hidup manusia. Antara lain juga menyajikan masalah-masalah yang tidak pernah terduga. Contoh etika dalam pengembangan ilmu dan teknologi dari sudut pandang pendidikan luar sekolah adalah memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar, seperti mencari tahu lebih dalam kajian pendidikan luar sekolah, yaitu mendalami ilmu filsafat, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain, seperti plagiarisme. Apabila kita mencari kajian di suatu laman, setidaknya kita tidak mengopi secara keseluruhan atau mencuri hak cipta dari seseorang, karena etika dalam ilmu dan teknologi merupakan salah satu cabang yang membahas norma dan moral. Ketika melakukan aktivitas akademik harus menggunakan logika, etika, dan juga estetika. Tujuan menggunakan logika adalah untuk mencapai kebenaran dalam berkomunikasi. Tujuan menggunakan etika adalah untuk memperoleh kecocokan dalam berkomunikasi. Serta tujuan penggunaan estetika adalah untuk mencapai keindahan dalam berkomunikasi. Terkait 3 hal di atas, maka A. Buatlah ilustrasi kegiatan akademik, bisa berupa percakapan antara 2 orang ataupun orang berpidato, yang di dalamnya mengandung unsur logika, etika, serta estetika. Kemudian yang B, kemukakan bagian mana dari ilustrasi yang Anda buat untuk menentukan mana yang termasuk logika, etika, dan juga estetika, serta juga berikan alasan Anda. Makan sosis nih, bagi dong. Aku ambil ya. Astagfirullahaladzim, itu adalah contoh yang salah ya teman-teman. Contoh yang benar adalah seperti ini. Kamu udah makan? Belum. Kamu mau sosis nggak? Enggak usah, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, daripada nanti kamu kelaparan. Ini. Makasih. Menurut Richard Lanigan, berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia bisa dikaji dari sisi ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Terkait hal tersebut, perhatikan gambaran fenomena di bawah ini. Kehidupan milenial serba digital saat ini tidak terlepas dari internet dan juga media sosial. Para milenial digital, khususnya remaja usia belasan tahun atau yang lebih dikenal dengan sebagai generasi Gen Z, banyak mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan melalui media sosial, termasuk melakukan kegiatan belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Dan tidak hanya untuk kegiatan belajar mengajar saja, mereka juga menggunakan media sosial untuk menghibur diri, terutama di saat aturan stay at home diberlakukan oleh pemerintah, seperti memanfaatkan aplikasi TikTok, Instagram, dan juga lain sebagainya. Kemudian berikan pendapat Anda tentang fenomena di atas dengan menggunakan kajian ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Kajian epistemologi, yaitu sistem pembelajaran digital, menurut saya tepat sasaran. Karena pada zaman ini, para remaja senang menghabiskan waktu hanya untuk bersosial media. Jadi kita bisa manfaatkan kesukaan mereka dengan membuat program pembelajaran yang bisa diakses melalui media tersebut. Sekian video dari saya, dan terima kasih untuk teman-teman saya yang mau ikut serta untuk membuat video ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.